Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas formasi 3-4-3 yang diterapkan oleh timnas Indonesia ketika berhasil menyingkirkan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia. Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas formasi 3-4-3 yang diterapkan oleh timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar. Ya, di mana Indonesia baru saja mengukir sejarah baru setelah mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final lewat drama adu penalti guys. Nah, saat itu Indonesia sebenarnya sempat unggul lebih dulu di menit ke-15 lewat sepakan berkelas Rafael Struijk. Tapi sayang sekali guys, Korsel mampu menyamakan kedudukan setelah Komang Teguh mencetak gol bunuh diri di menit ke-45. Tapi beruntung guys, tidak berselang lama Rafael Struijk kembali menggoyah jala Korsel di akhir babak pertama atau tepatnya di menit ke-45+3. Nah, keunggulan timnas Indonesia ternyata hanya bisa bertahan di babak pertama guys, karena Korsel akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah berhasil memanfaatkan skema serangan balik cepat. Dan hingga pertandingan memasuki babak extra time, kedua tim tidak mampu mencetak gol. Alhasil pertandingan pun berlangsung ke babak adu penalti. Tapi alhamdulillah guys, Indonesia akhirnya keluar sebagai pemenang setelah sukses mengalahkan Korsel dengan skor 11-12. Dan kemenangan itu otomatis membawa Indonesia dipastikan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Selain itu, timnas Indonesia juga mendapat kesempatan bermain di Olimpiade guys. Mantap, 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 mantap. Oh iya, satu lagi guys, saya mau minta tolong nih guys, khusus buat orang baik yang nonton video ini. Ya, saya tahu ini berat banget, bahkan lebih berat dari angkat berat 1 ton. Tapi ini harus dilakukan guys. Jadi mohon bantuannya guys, agar channel ini bisa terus berkembang dengan baik ke depannya. Di sisi kiri bawah video ini ada tombol like guys, tolong ditekan sekali aja guys, sekali aja. Ya betul gitu guys. Nah, kalau sudah, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oh ya guys, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi ya guys ya. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke guys, jadi tadi malam Indonesia menerapkan skema formasi 3-4-3 ketika menghadapi Korsel di babak perempat final Piala Asia guys. Nah, untuk susunan pemainnya sendiri kurang lebih seperti ini guys. Jadi, di posisi penjaga gawang seperti biasa Coach Sintayong menempatkan Hernando Ari. Di posisi center back ada Rizky Ridho yang diapit oleh dua rekannya yaitu Hamner dan juga Komang Teguh. Sementara di area tengah ada Joe Aon didampingi Varjener, dan di sampingnya Coach Sintayong menempatkan Pratama Arhan sebagai winger kiri dan Rio Fahmi sebagai winger kanan. Jadi kedua pemain ini entah itu Arhan maupun Fahmi sebenarnya adalah back ya guys ya. Arhan bisa bermain sebagai wingback kiri sementara Fahmi cenderung bermain sebagai wingback kanan. Sementara di posisi penyerang Coach Sintayong menempatkan Rafael Struijk, lalu ditopang oleh Marcelino Ferdinand di sisi kiri dan Witan Sulaiman di sisi sebelah kanan. Nah, formasi yang diterapkan oleh timnas Indonesia mengingatkan saya pada formasi ala Antonio Conte ketika berhasil membawa Chelsea meraih gelar juara Liga Inggris. Ya, saat itu Antonio Conte juga menerapkan skema formasi 3-4-3 seperti ini guys. Dan Conte juga sering kali menempatkan wingback sebagai winger, sebut saja Marcos Alonso dan Ben Chilwell. Ya, kedua pemain tersebut adalah wingback yang cenderung ditempatkan layaknya winger di era Conte guys. Jadi sekilas hampir mirip ya guys ya, tapi bukan tanpa alasan kenapa Coach Sintayong menempatkan Pratama Arhan dan juga Fahmi di posisi gelandang sayap guys. Jadi menurut pendapat saya, formasi 3-4-3 yang diterapkan oleh Coach Sintayong menjadi lebih fleksibel antara
menyerang maupun bertahan. Ya, karena kedua pemain sayap, entah itu Fahmi maupun Arhan, sama-sama punya atribut yang cukup baik ketika fase menyerang maupun fase bertahan, guys. Nah, pada fase menyerang, kedua pemain ini cenderung bermain melebar ke sisi sayap kanan maupun ke sisi sayap kiri untuk merepotkan bahwa kedua sayap pertahanan tim lawan. Dan dengan skema ini seringkali mereka bisa membuat timnas Indonesia unggul jumlah pemain di area tersebut. Terlebih, Indonesia memang bermain sangat agresif di babak pertama, yang membuat Korsel seringkali kesulitan untuk bisa membangun serangan dari area pertahanannya sendiri, guys. Sementara ketika fase bertahan, kedua pemain ini akan kembali ke posisi terbaiknya, yaitu DL dan DR, yang membuat skema formasinya berubah, bukan lagi menggunakan formasi 3-4-3, melainkan menjadi formasi 5-2-3 ketika fase bertahan, guys. Bahkan Marcelino Ferdinand maupun Witan Sulaiman juga cenderung turun jauh ke belakang, atau skemanya bisa kembali berubah menjadi 5-4-1 ketika fase bertahan, guys. Dan itu menurut perspektif saya sendiri, guys, entah menurut teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang lebih paham, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Kira-kira skemanya seperti apa? Yuk ceritakan pengalaman teman-teman ketika menonton timnas Indonesia tadi malam, guys. Oke, jadi mungkin itu aja menurut perspektif saya sendiri, dan semoga taktik, strategi, dan informasi yang akan saya share kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya teman-teman yang memang ingin menggunakan skema formasi 3-4-3 ala timnas Indonesia. Oke, guys, jadi untuk mengetahui lebih lanjut sebagus apa sih taktik, strategi, dan formasi 3-4-3 ala timnas Indonesia jika diterapkan ke dalam game Top 11. Nah, kali ini saya coba untuk melakukan laga persahabatan menghadapi rival berat saya di asosiasi divisi berlian musim lalu, yaitu PSUSC, di mana mereka sempat bisa mengalahkan tim saya, guys. Dan kali ini kita coba tantang mereka lagi, semoga aja nanti manajernya hadir. Dan kita perhatikan tekanan demi tekanan langsung dilakukan oleh Indonesia di babak pertama. Ada Marcelino Ferdinand, kita perhatikan bagus sekali, skill yang luar biasa, dribble yang sangat ciamik dari Marcelino Ferdinand. Ada Rafael Struijk, hantam saja, dan sayang sekali pemirsa, tembakan Rafael Struijk masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang PSUSC. Ya, Indonesia sempat unggul lebih dulu lewat sepakan situasi bola mati dari Rafael Struijk, tendangan bebas yang masuk tanpa bisa ditepis oleh penjaga gawang tim lawan. Dan manajer lawan hadir di sisi lapangan, ya guys ya, Guillaume Mehelt, dan bagus sekali ini membuat intensitas pertandingan tentu bisa berlangsung sangat sengit. Kali ini Fahmi umpan kepada Jawan di sana, sayang sekali tinjuan dari penjaga gawang PSV berhasil menghentikan serangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia, pemirsa. Kali ini Indonesia kembali melakukan tekanan. Pratama Arhan umpan ke tengah, Jawan yang dituju. Oh, sayang sekali. Ulala Zolo melakukan pelanggaran yang cukup keras terhadap pemain timnas Indonesia. Kali ini Rafael Struijk mengambil skuit tunda, rancang-rancang Rafael Struijk, gol! Kita perhatikan ketajam Rafael Struijk terlihat dari dua percobaan situasi bola mati, dua-duanya berbuah gol untuk timnas Indonesia, pemirsa. PSUSC tertinggal 2-0 atas tuan rumah. Lemparan ke dalam kali ini Witan Sulaiman coba untuk mengatur tempo permainan. Ada John kembali berhasil rebut Carlton. Ada Poyle Zolo melakukan serangan balik cepat berbahaya, umpan 1-2 Carlton, umpan terobosan. Kita perhatikan, oh, tidak mengawali sana, berbahaya Hernando Ari, bagus sekali. Dan lagi Hernando Ari melakukan penyelamatan yang sangat gemilang sekali, pemirsa. Sepakan 1-on-1 yang dilakukan oleh penyerang PSUSC berhasil dihentikan dengan sangat luar biasa sekali oleh Hernando Ari, penjaga gawang yang punya potensi sangat baik di Asia musim ini, pemirsa. Serangan balik kembali dilakukan oleh PSUSC, berbahaya. Akon membuat gol lagi-lagi dari skema serangan balik cepat. Ada Carlton di sana. Oh, dan sayang tembakan Carlton tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang timnas Indonesia U23, yaitu Hernando Ari, pemirsa. Kali ini PSUSC berhasil memperkecil ketertinggalan atas Indonesia menjadi 2-1. Lemparan ke dalam Fahmi kali ini. Witan Sulaiman, umpan yang sangat baik. Rafael Struijk melewati penjagaan Rafael Struijk, bagus sekali Rafael Struijk, gol! Luar biasa Rafael Struijk melewati beberapa penjagaan dan menghantam bola ke gawang PSUSC dan membawa Indonesia unggul 3-1 atas tim tamu. Luar biasa, pemirsa. Padahal dari segi kualitas jelas PSUSC lebih unggul atas timnas Indonesia, tapi kita mampu menghancurkan lini pertahanan mereka di babak pertama dengan skor 3-1. Luar biasa kerjasama apik yang dilakukan oleh timnas Indonesia, dan PSUSC mulai melakukan pergantian skema formasi dari yang awalnya 4-2-3-1 kali ini menjadi formasi 4-2-4 karena mereka tertinggal lebih dulu, pemirsa.
mereka sudah mulai tertekan. Dan untuk ball possession kita unggul 52, mereka unggul 52% berbanding 48. Sementara dari total tembakan Indonesia sedikit lebih baik daripada tim lawan. Dari shot on target ini di sini cukup berimbang ya guys ya, 3-3. Kemudian untuk shot efisiensi cukup jauh, Indonesia lebih unggul 100% berbanding 33%. Untuk pass complete di sini sama berimbang, 72-72 di babak pertama. Kemudian dari free kicks 2-0 dan dua-duanya berbuah gol. Luar biasa. 2 gol tercipta di babak pertama lewat sepakan Rafael Struijk dari situasi bola mati, dan tentu dia adalah penyerang yang punya potensi bagus untuk jangka yang panjang pemirsa. Untuk penyelamatan 2-0, untuk tackle 10-7, pelanggaran 5-7. Ternyata lawan bermain cukup keras, dan untuk satu kartu kuning, satu untuk tim lawan guys. Untuk red card masih belum ada untuk kedua kesebelasan, jadi ini adalah statistik yang cukup bagus di babak pertama. Dan dengan statistik seperti ini, tentu saja ini agak sedikit ketar-ketir juga, soalnya kita perhatikan bahwa untuk ball possession kita cukup tertinggal atas tim tamu pemirsa. Jadi kita harus tetap berhati-hati ketika menggunakan taktik, strategi, dan formasi 3-4-3 untuk laga-laga resmi. Tapi jika memang teman-teman percaya diri menerapkan skema formasi seperti ini, kamu bisa terapkan saja, nggak apa-apa. Tapi sebelum kamu melakukan perubahan, pastikan kamu lakukan laga uji coba terlebih dahulu menghadapi teman kamu yang punya kualitas lebih tinggi 10-30% guys. Jadi jika nanti dalam 5 pertandingan hasilnya selalu bagus, kamu bisa terapkan taktik, strategi, dan formasi ini untuk laga-laga resmi seperti Cup, Liga maupun Liga Champion. Oke, pelanggaran kembali dilakukan oleh Fulala Zulo. Kali ini dia tidak dikasih ampun sama wasit, dikasih kartu kuning. Rafael Struijk kembali melakukan tembakan, dan sayang sekali kali ini sepakan Rafael Struijk berhasil ditepis oleh penjaga gawang Paris GSG pemirsa. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 3-1 untuk keunggulan tuan rumah. Kerjasama yang cukup apik dilakukan oleh Paris GSG berbahaya. Fulala Zulo kali ini berhasil dihentikan oleh Rizky Ridho. Penurunan performa terlihat dari tim tamu. Yop masuk menghentikan lalu Zulo mendapatkan kartu kuning di laga kali ini. Ada Ivan Jenner, bagus kali ini. Hantam saja kepalanya. Kartu kuning untuk Ivan Jenner pemirsa. Ivan Jenner mendapatkan kartu kuning. Berbahaya. Ada Kaun di sana. Hernando Ari berhasil menjadi pahlawan yang sangat luar biasa sekali di laga kali ini pemirsa. Tendangan bebas yang dilakukan oleh penyerang lawan ternyata mampu dihentikan dengan sangat luar biasa. Lemparan ke dalam, Pratama Arhan. Hamdan kali ini umpan lebar. Rio Fahmi, Jawan. Ivar Jenner kembali. Marcelino Ferdinand umpan jauh ke depan. Bagus sekali. Torre, sang penjaga gawang dari Paris, berhasil keluar dan hentikan serangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Sweeper kiper yang luar biasa ditempatkan oleh Paris Jui pemirsa. Performa dari Hernando Ari memang cukup baik di angka 7,2. Jawan kembali menguasai bola. Fahmi umpan jauh ke depan, siapa yang dituju? Marcelino Ferdinand, bagus sekali Marcelino Ferdinand. Sayang sekali buang-buang peluang, satu kesempatan yang didapatkan gagal dimaksimalkan dengan baik. Tembakannya tidak terlalu keras dan mengarah tepat di pelukan menjaga gawang Paris USG. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 3-1 pemirsa. Indonesia bermain cukup baik di babak pertama, tapi di babak kedua ternyata kita mulai tertekan dan tidak mampu menyelesaikan tembakan-tembakan yang harusnya bisa berbuah gol. Kali ini Ivar Jenner sendirian di sana. Ivar Jenner dan satu kesempatan lagi gagal dimaksimalkan. Ivar Jenner tidak mampu melesakkan bola ke gawang tim lawan pemirsa. Sayang sekali, Indonesia banyak membuang peluang di laga kali ini. Dan kita coba memasukkan Ramadan Sananta untuk membuat lini serang Indonesia menjadi lebih garang pemirsa. Ramadan Sananta, Muhammad Ferrari akan dimasukkan di babak kedua, tepatnya di menit ke 80 pemirsa. Kali ini kita akan terus-menerus memberikan bonus latihan menyerang sejak menit awal hingga berakhirnya pertandingan, seperti yang dilakukan oleh timnas Indonesia ketika menghadapi Korea Selatan. Dengan sudut kali ini pemirsa berbahaya, apakah akan berbuah gol? Kita lihat, dan salto yang luar biasa dilakukan oleh Rafael Struijk. Tapi sayang sekali, tembakan dari jarak yang cukup dekat masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Paris USG pemirsa. Kali ini dengan sudut berbalik berbahaya, nyaris saja Hamel melakukan tandukan yang sangat-sangat baik, tapi beruntung tandukan dari Hamel masih melambung keluar lapangan dan
hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa, Indonesia berhasil mengalahkan Paris USC dengan skor 3-1 di kandang sendiri pemirsa. Luar biasa di sini kita bisa perhatikan bahwa dari segi kualitas jelas Indonesia tidak terlalu diunggulkan. Bahkan selisihnya cukup jauh. Lebih dari 20% ya guys ya. Di sini 31 banding maksud saya 98,3% berbanding 122,3%, tapi Indonesia justru mampu mengalahkan tim lawan yang sejatinya lebih diunggulkan daripada tim kita kali ini. Rafael Struijk menjadi pahlawan dengan mencetak hat-trick di laga kali ini. Dia berhasil mengemas gol cepat di menit ke-5. Luar biasa Rafael Struijk. 2 gol dari situasi bola mati dan 1 gol dari gol dari jarak dekat. Ya, 1-on-1 dengan penjaga gawang. Dia punya penyelesaian atau finishing yang sangat luar biasa. Rafael Struijk, dia hanya butuh kesempatan bermain saja. Dan kita perhatikan untuk ball possession kita unggul, maksudnya tim lawan unggul 53 berbanding 47%. Dan untuk total tembakan, Indonesia berhasil melakukan lebih banyak percobaan tembakan, 17 kali percobaan tembakan, 8 tepat sasaran dan 3 berbuah gol. Sementara tim tamu hanya bisa melakukan 9 kali percobaan tembakan, 6 tepat sasaran dan hanya 1 yang berbuah gol. Jelas untuk shot efisiensi sendiri Indonesia jauh lebih baik daripada Paris USC, 38 berbanding 17. Sementara dari zona serangan Indonesia cukup berimbang antara menyerang dari sisi kiri, kanan maupun dari area tengah. Sementara Paris USC lebih banyak menyerang dari sisi sebelah kiri sebanyak 39%. 1 kartu kuning diberikan untuk pemain Indonesia dan 2 kartu kuning diberikan untuk Paris USC. Jadi kedua tim memang bermain cukup keras di laga kali ini. Sementara untuk man of the match pertandingan yaitu Rafael Struijk dengan performa 8,6. Hernando Ari juga bermain sangat luar biasa, 7,5. Begitupun dengan Rizky Ridho, 7,5, sang kapten yang sangat bagus dan sangat matang. Ada Jawan dengan 7,2. Marcelino Ferdinand dengan performa yang luar biasa. Jadi di sini kita bisa perhatikan dari segi kualitas untuk keseluruhan cukup berimbang untuk individu ya guys ya, dan untuk kualitas keseluruhan Paris USC lebih diunggulkan. Tapi Indonesia dengan kemampuan yang luar biasa mampu mengalahkan mereka di laga persahabatan kali ini pemirsa. Meskipun kita tahu bahwa kedua manajer hadir di sisi lapangan ya guys ya, yang membuat intensitas pertandingan ini menjadi lumayan sengit di babak kedua. Setelah Indonesia sebelumnya sempat unggul di babak pertama dengan skor 3-1, tapi di babak kedua ternyata kita tidak bisa melakukan banyak tekanan ke gawang Paris USC. Meskipun ada beberapa peluang yang gagal dimaksimalkan. Dan ini adalah gol pertama yang dicetak oleh Rafael Struijk dari situasi bola mati. Tembakannya tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang Paris USC. Dia memiliki penyelesaian yang sangat-sangat baik pemirsa. Gol kedua dicetak oleh Rafael Struijk juga, tepatnya di menit ke berapa tadi? 45+3 kalau nggak salah. Dan di sini ada beberapa highlight juga yang sebenarnya bisa kita simak. Tapi hari ini kita akan menyimak beberapa gol saja yang dicetak oleh kedua kesebelasan, dimana kita lihat di menit ke-21 Rafael Struijk mencetak gol di menit ke-20 lewat situasi bola mati kembali. Tembakan kaki kan Rafael Struijk tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang Paris USC. Itu adalah gol yang luar biasa untuk Rafael Struijk pemirsa. Kemudian Karton berhasil mencetak gol melalui counter attack atau serangan balik cepat di menit ke-29, membawa Indonesia harus bisa memutar otak agar bisa mengalahkan mereka. Dan ini adalah skema serangan balik cepat yang sangat baik dilakukan oleh Paris USC. Kita perhatikan mereka menyerang di area tengah dengan umpan terobosan yang luar biasa. Karton dari jarak yang sebenarnya cukup jauh tapi mampu menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. 1 gol tercipta lewat skema serangan balik cepat pemirsa. Dan beruntung Rafael Struijk kembali mengemas 1 gol di menit ke-33 dan membawa Indonesia unggul 3-1 atas tim tamu pemirsa. Kali ini adalah action yang luar biasa dari Rafael Struijk, seperti halnya yang dilakukan oleh Rafael Struijk di laga ketika menghadapi Korea. Dia mendapatkan umpan jarak jauh yang sangat baik, kemudian dia menggiring bola melewati penjagaan dan menghantam sekulit bundar tanpa bisa diamankan oleh penjaga gawang Korsel pemirsa. Dan hal ini hampir mirip seperti yang dilakukan oleh Rafael Struijk di dunia nyata. Mari kita lihat. Kalau ini bedanya dari skema lemparan ke dalam, umpan 1-2.
Nah, di sini kita perhatikan dia melewati beberapa penjagaan dan menghantam Skuit Bundar masuk ke gawang Paris USC. Dan ini adalah gol terakhir dari timnas Indonesia maupun dari kedua kesebelasan, di mana setelah itu tidak ada gol yang tercipta. Oke, jadi skemanya cukup baik ya guys ya. Di sini dari segi kualitas memang Paris USC lebih diunggulkan, tapi memang performa mereka sedang tidak baik-baik saja. Tapi ya, saya rasa meskipun mereka sedang tidak dalam performa terbaiknya, karena dari segi kualitas mereka sebenarnya lebih unggul, harusnya mereka bisa bermain lebih baik menghadapi Indonesia di laga uji coba kali ini. Dan saya ingatkan lagi, video ini hanya hiburan semata, jadi untuk apa namanya ya, untuk menyambut kemenangan Indonesia atas Korea Selatan di Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar guys. Jadi hanya hiburan semata ya guys ya. Dan ini bukan settingan, karena saya melakukan lagu uji coba secara random. Saya kira manajernya nggak bakal hadir, ternyata hadir, dan ini membuat intensitas pertandingan begitu menarik tadi. Sayang sekali kita tidak bisa membahas lebih jauh karena durasi video ini sudah terlalu panjang. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat member Sipanan TV Eleven. Terima kasih buat partner Sipanan TV Eleven yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TV Eleven Indonesia.